Pak Jarod, dan supaya kita lebih semangat, Papa Mama, Ayah Bunda, dan juga teman-teman, biar lebih semangat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Happy Holy Kid Bogor. Ini istri saya aja juga sempat kaget nih. Loh, ini HHK Bogor kok ngundang kamu bukan parenting. Ya, nulis buku keluarga, 66 buku, dan hampir 20 mengenai parenting, diundangnya kesehatan. Ya, saya dokter, bukan dokter. Ya, dokter. Tapi saya pelaku hidup sehat. Paling tidak kemarin saya tes usia biologis atau usia metabolisme. Itu 45 tahun. Jadi saya lebih muda daripada usia sebenarnya yang 59. Tetapi secara medis pun saya dinyatakan sehat. Karena saya kena COVID, istri ketularan, pembantu 3 terkapar, ya di rumah saya sehat, gitu ya, bisa merawat mereka. Jadi sehat itu penting. Hari ini temanya dikasih 2 ya, olah nafas sama probiotik. Jadi saya bagi 2 bagian. Yang pertama probiotik secara singkat saja ya. Manusia ini kira-kira kalau menurut Profesor Dr. Pramono Pratiwi, astronot Indonesia yang dokter itu, ya kita ini manusia itu kira-kira 25 triliun sel manusia. Tapi ada 39 triliun sel mikroba. Jadi jumlah mikroba dalam tubuh kita lebih banyak daripada sel tubuh manusia itu sendiri. Nah, komposisi, jenis, dan jumlah, tapi terutama komposisi jenis, itu penting. Nah, ketika manusia mulai bermakan makanan yang tidak sehat, apalagi mulai minum antibiotik, maka beberapa mikroba baik mati dalam tubuh kita. Makin banyak antibiotik yang sering diminum, makin banyak yang mati. Nah, ini yang mengganggu keseimbangan mikroba baik yang fungsinya banyak banget. BAB-nya susah nih, Pak, saya BAB-nya susah, keras lagi. Ya berarti sisa makanannya tidak diurai dalam usus. Segera minum probiotik. Ya, belum lagi probiotik itu juga menghasilkan enzim. Tubuh kita bikin enzim, tapi juga probiotik menghasilkan enzim. Ada COVID, Omikron, Tante Mikron kali nanti, dan sebagainya. Kita butuh imun. Imun itu dibangun oleh antibodi, antibodi dibangun oleh asam amino dengan beberapa bakteri yang lain, misalnya kolesterol. Tapi kalau nggak ada enzim, sintesanya tidak terjadi. Maka, nah enzim itu ada di mana? Ada di buah mentah, sayur mentah. Maka orang Sunda Bogor bagus ya, makan lalapan gitu ya. Lalu asinan Bogor pasti banyak materi-materi yang mentahnya. Itu enzim. Enzim kita nggak butuh banyak-banyak. Karbohidrat, mineral, protein banyak, enzim sedikit, tapi harus ada. Makan sate jangan lupa ambil berambangnya, makan soto jangan lupa ambil seledrinya, walaupun sedikit, tapi itu ada enzimnya. Nah, sekarang probiotik bagaimana mengembalikannya? Ya konsumsilah probiotik. Probiotik itu misalnya ya tempe, semua makanan fermentasi, tempe, keju fermentasi, lalu kimchi. Yang pasti yogurt, ya, Yakult. Lalu yang saya perkenalkan itu kefir. Nah, kenapa kefir? Pak, tapi saya kalau minum susu mencret atau kentut, itu karena Anda nggak tahan kasein. Kasein itu protein rantai panjang. Dengan difermentasi, ini adalah contoh kefir, ya. Ini berasal dari susu yang jangan lihat mereknya, lihat aja susunya pasteurisasi. Kalau sterilisasi, bakterinya mati. Karena bakteri itu nggak tahu kuliah di mana, dia nggak bisa dibohongin antara susu baik dan tidak baik. Kalau sterilisasi, susunya udah rusak. Maka bakterinya tidak berkembang biak dengan baik. Ya, kalau manusia, semuanya dimakan. Nggak tahu kuliahnya di mana. Tapi mikroba itu hanya minum susu yang pasteurisasi. Difermentasi 3 hari. Alat-alatnya harus plastik semuanya, termasuk nanti kalau misalnya panen ya dengan saringannya plastik. Nanti lebih lanjut lihat YouTube saya, ketik aja kefir Jarod Wijanarko. Kefir, bukan kafir. Nah, ini probiotik yang menurut saya bagus. Saya setiap hari minum malam hari kefir karena ini probiotik yang bahannya susu. Jangan takut saya orangnya kena laktosa intoleran. Justru fermentasi itu merubah laktosa menjadi asam organik atau asam asetat, maka rasanya kecut.
Kalau Anda nggak diabetes, nggak masalah. Beli Yakult, yogurt, yang ada rasanya, ada manisnya. Tapi kalau Anda diabetes, harus free gula, maka difermentasi laktosnya hilang jadi asam, dan nggak usah ditambah gula. Rasanya kecut, nggak masalah. Proteinnya sudah menjadi asam amino. Jadi keuntungan dari probiotik kefir itu jumlah strain bakterinya itu ada 26 genus atau famili. Jadi paling lengkap, kalau saya googling aneka probiotik, paling lengkap jenis mikroba baiknya itu kefir. 26 keluarga. Keluarga Lactobacillus saja ada 16 strain atau spesies jenis. Ya. Jadi ini mikrobanya lengkap, ditambah dengan ada asam amino, protein yang difermentasi oleh mikroba menjadi protein siap serap oleh tubuh. Ini namanya kefir. Ya. Minum sehari segelas cukup. Lebih lanjut tanya jawab atau nanti lihat di YouTube mengenai kefir. Nah, bagi yang diabetes juga kita butuh vitamin dan mineral yang ada dalam buah. Kalau nggak diabetes nggak masalah, makan buah banyak-banyak. Tapi buah berarti vitamin, mineral, antioksidan. Nggak dapat probiotiknya. Makanya kalau saya bikin namanya Jus Pro. Ya, ini warnanya warna alam dari buah naga. Buah naga fermentasi 3 hari. Apel, nanas, pear, jambu kristal yang keras-keras 3 hari. Maka caranya hari kedua baru dimasukkan buah naganya, atau hari kedua diambil buah naganya, semangka yang lembek-lembek 2 hari cukup, lalu dilanjutkan 1 hari kemudian baru panen. Ya. Nah, apa itu Jus Pro? Jus probiotik. Saya ambil contoh peragaannya nanti dilihat di webinar khusus mengenai Jus Pro. 45 menit khusus probiotik. Nah, ini Jus Pro ini buahnya kalau saya bikin ini dari gampang ya. Pokoknya yang buah kecuali durian. Sama apukat. Karena apukat itu karbohidratnya sedikit. Bagi yang diabetes, makanan wajibnya buahnya itu alpukat karena karbohidratnya rendah, lemaknya lemak bagus. Kayak minyak zaitun, virgin coconut oil, minyak ikan itu bagus buat orang diabetes ya, banyak-banyak makan lemak, tapi lemak yang bagus. Nah, untuk buah yang difermentasi yang tidak banyak lemaknya dan buah yang banyak lemaknya hanya apukat sama durian jangan. Selebihnya semua buah boleh difermentasi. Apa bedanya buah dengan buah yang difermentasi? Buah itu prebiotik. Sedangkan yang sudah difermentasi menjadi probiotik. Probiotik itu termasuk kefir, kimchi, tempe, yogurt, Yakult, semua makanan fermentasi itu probiotik. Probiotik sendiri butuh makanan supaya probiotik mikroba baik yang ada di dalam tubuh kita ini kuat, berkembang biak dengan baik, maka makan prebiotik. Prebiotik itu sayur, buah, serat, ya, itu biji-bijian, itu prebiotik. Nah, buah itu selain vitamin, mineral, antioksidan, ya, antioksidan itu salah satunya vitamin C, tapi juga vitamin B, B kompleks, riboflavin, karotin, beta karotin itu semuanya antioksidan. Itu ada dalam buah. Tapi kalau antioksidan, vitamin difermentasi tidak rusak. Jadi fermentasi ini juga selama 3 hari, ya 2 jam. Kayak kefir juga 3 hari. 3 hari itu sudah menurunkan kadar gulanya. 4 hari juga nggak masalah. Makin lama makin kecut. Karena kadar gulanya akan rendah, bahkan kalau seminggu bisa 0. Artinya kita makan asupan vitamin, mineral, tapi gulanya rendah. Kalau misalnya orang diet keto, nggak makan sayur, nggak makan buah, ya nanti bisa anemia, kekurangan gizi. Diet keto maksimum 2 bulan saja, ya. Yang gendut banget atau gulanya tinggi sekali, mau kurus, ya diet keto aja udah 2 bulan. Nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak makan tahu, tempe, nasi, kerupuk, dan kawan-kawan, gitu ya. Itu dibuang semuanya, hanya makan daging 2 bulan. Pasti berat badan bisa berkurang 10 kilo tuh ya, cepat sekali kalau keto. Nah, tapi keto ini nggak boleh lama-lama. Kalau saya memang nggak diet keto dari awal, ya, tapi saya diet karbo. Namanya nasi, bakmi, gorengan, sukun, pisang rebus, pisang goreng, kerupuk apalagi, dan teman-teman dan kawan-kawannya dan turunannya semua produk yang dibuat oleh tepung-tepungan saya haramkan semuanya. Loh Pak Jarod, kok karbohidratnya dari mana? Dari sayur. Lalu buah-buah yang berkarbohidrat saya fermentasi dulu. Jadi fermentasi ini tidak merusak vitamin, antioksidan, mineral, tetapi gulanya diubah menjadi asam. Ya, karbohidratnya diubah menjadi asam dan mikrobanya berkembang biak. Mikrobanya dari mana? Dari biang. Jadi bikin Jus Pro ini
Pokoknya buah dipotong-potong, dikasih air matang, dikasih biang. Nanti 3 hari ampasnya dibuang. Kalau mau dimakan juga nggak apa-apa, ya. Tapi selai tanpa rasa. Ampasnya dibikin untuk biang biowash juga bisa. Untuk bikin pupuk cair juga bisa. Biang pupuk cair, yaitu ampasnya dari Just Pro. Ya. Lalu 3 hari kemudian ampasnya dibuang, yang dikonsumsi itu minumannya, cairannya. Ya, contohnya ini cairan yang sudah jadi, ini udah fermentasi 3 hari. Ini jus probiotik. Aneka macam buah. Nah, biangnya tadi saya sebut biangnya apa? Yang saya pakai itu, ini sambil promosi punya teman ya, namanya Promic. Promic-nya pakai G, pakai G atau C ini. Promic pakai C ya, Promic. Ya, pokoknya kalau nyarinya nanti kalau di Google Promic itu ada sound system. Pak, kok itu banyak muncul speaker? Ya, Google-nya gini, minuman probiotik Promic. Mau pakai C, pakai G, ntar pasti muncul juga. Ya, karena minuman probiotik. Ini 45.200 mili. Nah, wadah ini 2,5 liter, hanya butuh 100 mili. Ini 200 mili. Jadi segini tuh bisa untuk pakai 2 kali kalau wadahnya 2,5 liter. Kalau keluarganya banyak, ya wadahnya 5 liter, pakainya 200 mili. Airnya 5 liter, Promeknya, biangnya 200 mili, buahnya 1 kilo, kira-kira begitu ya. Nggak usah ditimbang-timbang tepat banget. Buahnya makin banyak nggak apa-apa, lebih dikit nggak apa-apa. Ya, kalau saya biasanya buahnya kira-kira 3/4 kilo, wadahnya 2,5 liter, Promeknya 100 mili, gitu nanti lebih kental. Nah, lalu ditutup, ya. Sebenarnya nggak ditutup nggak apa-apa, ya. Aerob atau anaerob kalau pakai biang jadi juga. Tapi ditutup itu supaya debu tidak masuk. Bahkan saya setelah ditutup begini, saya sarungin lagi pakai plastik. Kenapa? Karena fermentasi itu, bau fermentasi itu mengundang namanya lalat buah. Bukan lalat hijau ya, lalat buah. Kecil-kecil kayak mimik. Atau lalat hitam. Lalat hitam itu BSF, Black Soldier. Flyer soldier itu lalat hitam itu sebenarnya lalat bagus ya untuk bikin maggot atau belatung yang untuk makanan protein hewan. Jadi bukan lalat kotor, tapi dia sukanya bau fermentasi. Kalau lalat hijau itu sukanya bau amis. Nah, tapi biar itu juga nggak datang ya, kalau datang bertelur di wadahnya kan nanti Anda itu Just Pro-nya tambah protein. Telur lalat. Jadi bagusnya ditutup, bahkan kalau saya tak sarungin plastik lagi itu supaya baunya tidak mengundang nyamuk buah atau mimik lalat buah itu datang. Ya, udah begitu udah minum sehari mau 2 gelas, 3 gelas, 5 gelas karena ini bukan obat, nggak ada dosisnya. Ya kalau saya biasanya makan siang atau snack jam 10, jam 3 itu Just Pro ya, sehari bisa 3 gelas atau 2 gelas. Malam saya pakai minum probiotik kefir. Udah. Itu membuat tubuh kita menjadi lebih bagus imunnya karena adanya mikroba baik. Belum lagi, jadi dari probiotik kefir saya dapat tambahan asam amino, dari probiotik Just Pro dapat tambahan vitamin C, antioksidan, ya karotin, beta karotin dan segala macam yang ada dalam buah. Jadi itu menjadikan probiotik itu lengkap. Ya. Terakhir sebelum masuk di olah nafas, nanti saya break dulu di sini. Silakan kalau mau bertanya soal ini dulu ya. Mungkin 10 menit, 15 menit. Lalu kita lanjut ke olah nafas, lalu tanya jawab soal olah nafas. Nah, pola hidup sehat itu ya bukan hanya probiotik ya, tapi singkatnya paling gampangnya kalau mau ikutin pola makan Taurat. Jadi itu yang paling sehat ya. Ya, bukan soal halal dan haram ya. Semuanya udah dikuduskan, apalagi orang Kristen dengan iman mengucap syukur itu apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Saya nggak bicara najis dan tidak, saya bicara haram atau tidak, enggak ya. Anda makan babi, ya mati masuk surga karena dosa sudah dihapus oleh darah Yesus. Tapi kalau selama hidup sebelum mati, sebelum masuk surga mau sehat, ya jangan makan babi, kira-kira begitu. Jadi panggil aja Dokter Tan Sutian, Dokter Elizabeth Surata, Yohanes Sunardi, semua dokter yang concern pada kesehatan. Karena ada dokter yang nggak concern dengan kesehatan, ya makin banyak yang sakit, makin naik omset, makin bagus. Maafkan saya menuduh, ya, tapi dokter itu kan mengobati. Ya. Nah, tapi dokter-dokter yang mengajarkan kesehatan dan tidak menulis resep, bahkan nggak praktek pengobatan, mereka kebanyakan ya bisa menjelaskan secara ilmiah. Maka bahasa Inggrisnya makanan halal, haram itu diterjemahkannya unclean, tidak bersih.
Jadi semua makanan yang tidak halal ya itu disebut unclean food, makanan tidak bersih. Itu sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin ya. Karena ini kita tidak bicara haram dan tidak. Kalau saya punya nasihat dari Bapak Rohani, Pak Julius Ishak, bapaknya Ketua Sinode GBI. Dia ngajari saya begini, Mas Jarod, saya juga diabetes loh. Ini saya udah 80 masih khotbah gitu ya. Apa rahasianya, Pak? Saya tetap makan ya, jeroan sedikit, babi sedikit, nasi juga sedikit, sesendok sebelah sendok. Lah buat apa, Pak? Biar nggak lupa rasanya. Saya mengharapkan jawaban yang teologis gitu loh ya dari bapaknya Ketua Sinode gitu ya. Ternyata jawabannya sederhana tapi saya nggak bisa lupa. Biar nggak lupa rasanya. Jadi sekali-sekali makan nasi, sekali-sekali makan. Kemarin saya barusan makan singkong gitu ya, biar nggak lupa rasanya. Makan babi juga boleh dikit-dikit biar nggak lupa rasanya. Sambil makan nanti sambil bilang, Tuhan, kenapa yang haram enak-enak ya? Jadi bukannya tidak boleh ya, tapi tidak sehat. Nah, yang tidak sehat ini sekali-sekali, sedikit jumlahnya, kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak ya radikal, ya nggak usah sekalian. Itu kalau mau sehat memang nggak cukup dengan pola nafas saja. Justru yang paling penting, yang cukup pentingnya adalah pola makan. Selain pola hidup, nanti googling di YouTube aja Deep Sleep Jarod Wijanarko, gitu ya. Bagaimana Anda bisa tidur dengan pules. Saya tidak peduli Anda punya insomnia, saya tidak peduli Anda kebanyakan tidur, susah bangun atau susah tidur. Saya mengajarkan bagaimana Anda bisa deep sleep. Ya, tapi bukan tema kita hari ini. Yang tertarik bisa masuk YouTube, ketik Deep Sleep Jarod Wijanarko. Itu ada tips dari saya, pelajaran ya tentang deep sleep. Ya, sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke moderator. Kita mungkin tanya jawab dulu soal probiotik dan jus pro dan kefir. Setelah itu kita pindah ke olah nafas. Ya, silakan. Baik, Papa Mama, Ayah Bunda, mungkin juga ada beberapa teman guru. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Dipersilahkan bisa menuliskan di kolom chat. Nanti panitia yang lain boleh membantu saya untuk menuliskan chat-chatnya. Dipersilakan. Kalau ada, boleh langsung di chat atau bisa langsung angkat tangan. Juga tidak apa-apa. Jus kefir itu dikonsumsi untuk setiap hari kah, Pak Jarod? Nah, pertanyaan yang pertama. Betul, setiap hari. Jadi kalau saya setiap hari minum jus pro paling tidak pasti ya minimal itu ya 1 gelas waktu makan siang. Tapi kadang-kadang jam 10, jam 3 ya minum lagi jadi 2-3 gelas jus pro-nya setiap hari. Ini kan produksi 3 hari fermentasi. Jadi saya produksi 2,5 liter, diminum sekeluarga 3 hari habis. Jadi pas habis itu panen lagi, muter terus begitu ya. Lalu kefir saya juga minum tiap malam. 1 gelas juga. Nanti kalau saya pergi ke restoran Korea, walaupun nggak suka rasanya, tetap pasti minta kimchinya, gitu ya. Restoran Jawa ambil tempenya. Jadi probiotik itu intinya begini, esensinya kalau yang saya pelajari dari Pak Ibu Dokter Pramono Pratiwi ya, cukup penting ada juga namanya komposisi jenis. Karena setiap mikroba itu fungsinya beda-beda. Yang satu mengurai ini, satu menghasilkan enzim ini. Wah, jumlahnya aja ada ribuan jenis mikroba. Jumlahnya aja sampai 39 triliun dalam tubuh manusia. Kalau beratnya manusia itu kira-kira yang ukuran kira-kira 70 kg manusia. Ya. Itu 2 kilonya sendiri mikroba. Tapi jumlah selnya 39 triliun. Dan itu jenisnya banyak sekali. Tetapi sering orang yang tidak sehat, itu jenisnya berkurang. Nah, untuk mendapatkan jenis mikroba yang lengkap, kita harus konsumsi probiotik yang lengkap juga. Tapi yang paling gampang kan misalnya kefir, jus pro, Yakult, yogurt, itu kan gampang dicari ya. Tapi kimchi ya sebulan sekali, setahun sekali pas makan Korea ya jangan lupa makan kimchinya gitu ya. Jangan cuma dagingnya tok yang dimakan yang nggak sehat-sehat. Ya tempenya itu jadi makin lengkap jenis probiotik yang kita makan. Kecap pun juga ada probiotiknya. Jadi sebenarnya cukup banyak. Cuma karena manusia ini tinggal di dunia yang sudah polusi, sering minum antibiotik karena sakit, maka kita tak butuh asupan. Ya sehari sebenarnya 1 gelas
Promik, probiotik ya, jus pro dan 1 gelas kefir itu sebenarnya udah mencukupi ya. Tapi kok banyak pun nggak apa-apa karena kan isinya bukan hanya probiotik. Ada uji lab, jus pro di uji lab itu 1 milinya ada 3.890 sekian satuan antioksidan. Jadi cukup tinggi gitu ya. Kayak memang kayak diekstrak kan. Nah, buahnya juga paling bagus, nggak ada buah paling bagus. Semua makin lengkap buahnya, makin lengkap antioksidan dan vitaminnya. Tetapi ada beberapa panduan. Panduannya itu mengikuti panduan umum. Misalnya ya, kalau kolesterolnya tinggi ya sering-sering jus pro-nya dari nanas. Gula darah jambu kristal karena memang selama ini kan banyak nanas dipakai orang dimakan untuk menghilangkan kolesterol. Itu ada. Tapi secara umum dilengkapin aja udah. Pokoknya sambil saya senang bikin jus pro ini saya ya, bukan istri saya ya. Pak Jarod juga masak. Nah, itu karena saya bisa mengeksplorasi rasa gitu. Oh, ternyata kalau pisang dicampur anggur, campur ini rasanya begini, mangga campur ini campur rasanya begini gitu ya. Bosen rasa ganti komposisi buahnya dan ikuti Alkitab aja. Makanlah buah pada musimnya. Jadi kalau nggak pas musimnya itu berarti buah tidak organik ya, buah rekayasa genetika. Jadi makan buah pada musimnya. Buah yang tidak pakai musim itu buah yang memang diatur sama Tuhan kita bisa makan sering-sering. Seperti pisang, pepaya, itu kan bukan buah musiman. Anda makan tiap minggu nggak masalah. Durian itu Tuhan atur hanya setahun sekali. Tapi manusia bikin rekayasa genetika nggak pakai musim. Anda makan tiap minggu ya. Nyonyor. Jadi makan duriannya setahun sekali aja gitu ya. Tuhan itu sudah atur buah-buah yang musiman itu mangga musiman karena gulanya tinggi sekali, rambutan gulanya tinggi sekali gitu. Jadi ya makannya pada musimnya aja gitu ya. Jadi kalau yang tidak musiman jadi juga bikin bahannya buah apa, Pak? Yang saat ini ada aja. Dan kalau tapi yang saat ini ada kan ada ya yang tidak musiman tapi sekarang ada. Nah, itu sebenarnya juga jangan dibeli. Itu buahnya sudah buah transgender namanya. Buah LGBT. Baru dengar ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, ini masih dari Ibu Vero, Pak Jarod. Jus kefir itu sendiri dikonsumsi dari usia berapa, Pak? Ini masih dari Ibu Vero. Ya, karena rasanya asem, ya sebenarnya nggak ada batasan usia ya. Tapi ya kayak bayi ya, jangan bayi baru lahir sehari, tapi kalau bayi udah mulai makan pisang setahun 4 tahun. Ya, Pak? Nah, cuma kalau masih bayi pasti nggak suka karena kecut. Mungkin bisa ditambahkan madu sedikit. Tapi sebenarnya kalau dari kecil itu dibiasakan minum tanpa gula, ya orang itu tergantung kebiasaan ya. Biasain dari kecil minum teh tanpa gula, kopi tanpa gula. Karena walaupun bukan diabetes, gula itu menurunkan sistem imun. Kenapa anak-anak makan permen batuk? Emangnya permen ada virus batuknya? Enggak. Permen gula menurunkan imun. Lalu virus batuknya, bakteri batuknya ada di udara. Dia imunnya turun. Lalu dia kena batuk. Anak-anak yang lain yang nggak makan permen, imunnya kuat. Jadi gula itu jahat. Ya, gula kita butuhkan, tapi kita dibutuhkan sesuai dengan kalori yang kita bakar. Anda bisa ke klinik kesehatan, lalu tes usia biologis ya. Termasuk tes di situ adalah berapa kalori yang dibakar setiap hari selama ini oleh Anda tanpa olahraga. Itu nanti muncul jumlah kalorinya. Nah, itulah jumlah makanan yang harus Anda makan ya. Segitu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti kan kalorinya gula karbohidratnya nggak dibakar. Disimpan jadi lemak. Makanya gemuk. Jadi gemuk itu bukan orang kebanyakan daging, protein nggak bikin gemuk. Yang bikin gemuk itu gula. Kebanyakan nasi, ya. Anda buang nasi, buang bakmi, buang roti, nah, nanti tubuhnya slim, cielah, perutnya hilang. Perut saya udah hilang ya udah. Dulu saya perutnya ukurannya 36, sekarang cuma 30 aja. Jadi itu minum jus pro ditambah juga karbonnya dikurangin. Walaupun tidak diabetes ya. Saya sekeluarga, istri, anak-anak nggak ada yang makan nasi semuanya. Jadi karbonnya ya dari sayur-sayuran aja. Itu lebih sekeluarga kita slim. Ya, silakan. Kalau nggak ada lagi kita lanjutkan olah nafas. Masih ada nih Pak Jarod dari Ibu Fani. Nah, Ibu Fani dari Bogor. Pagi Pak, mau tanya buah potongan apa? Sorry. Oh ini. Buah potongan apa saja yang membuat buah fermentasi?
Lalu buah fermentasi untuk anak-anak usia 4 dan 9 tahun boleh tidak, Pak? Boleh. Jadi untuk anak-anak boleh segala usia. Buahnya apa saja? Yang disebut buah aja. Pokoknya yang jangan cuma durian sama durian sama apokat. Apokat karena banyak lemaknya difermentasi jadi kayak ngambang gitu ya. Lalu durian juga rasanya jadi aneh. Terus kalau nanti difermentasi itu makin manis buahnya, makin kecut hasilnya. Jadi jangan pikir kalau rasanya manis lalu jadinya manis, enggak, karena fermentasi itu merubah gula menjadi asam. Tapi asamnya, nah, kalau pernah minum cuka apel ya, apple cider, nah itu kalau misalnya bikin materinya dari apel tok ya rasanya kayak begitu. Tapi kalau misalnya pisang itu kan ada rasa kayak gurih-gurihnya gitu ya. Nanti kayak ada wangi-wanginya juga, malah kalau pisang terekstrak itu wanginya dari wanginya pisang. Jadi semua buah bisa, kecuali yang saya sebut cuma 2 itu aja, selebihnya nggak masalah. Buah-buah yang empuk, kiwi tergantung. Kalau kiwi hijau kan agak keras ya. Kiwi kuning biasanya empuk, semangka, buah naga itu fermentasi cukup 2 hari. Kalau enggak terlalu nyonyot. Jadi nanti ngambil ampasnya ya bisa disaring. Kalau kayak apel, nenas, ngambil ampasnya di sendok aja bisa gitu ya. Jadi yang agak pahit itu jeruk, karena jeruk itu kita ngupasnya kan susah, mau nggak mau kan kulit dalamnya itu akan ikut termasuk. Nah itu nanti akan ada rasa getir-getir, tapi itu bukan racun ya, nggak masalah. Itu boleh juga. Jadi nanti begitu dicoba-coba, eksplorasi bikin, nanti akan berjumpa buah-buah apa yang disukai. Tapi mayoritas rasanya sama sih, asam. Nah itu nanti kalau sudah selesai, udah jadi 3 hari, tapi belum habis, pokoknya begitu panen. Lalu sudah 3 hari kan panen, udah disaring jadinya seperti ini. Nah ini dimasukkan kulkas. Kalau nggak dimasukkan kulkas juga nggak apa-apa ya, seminggu pun. Tapi makin lama makin kecut nanti. Menurut saya 3 hari itu cukup pas lah ya, masih rasanya nggak kecut-kecut banget, aroma buahnya masih ada. Karena kalau di kulkas aja 2 bulan kemudian saya sedang simpan lebih dari 2 bulan gitu, warnanya makin pudar, makin bening, dan rasanya menjadi rasa seperti rasanya biang yang nggak ada rasanya. Jadi apapun buahnya nanti berujung pada satu rasa, nggak ada rasa, kecut. Jadi, tapi kalau 3 hari itu masih ada sensasi dari aroma dan rasa buah asalnya, ya. Tapi nggak ada expirednya ya, biangnya nggak ada expirednya. Ini juga masukin kulkas mau sebulan 2 bulan nggak ada masalah. Jadi bisa diminum kapan saja diperlukan. Ya. Satu lagi Pak Jarod, ya. Ini pertanyaan dari Ibu Happy Pardidi dan juga Mama Lovely. Pertanyaannya sama, apakah kefir itu aman dikonsumsi untuk penderita asam lambung atau MAH? Ini penyakitnya hampir sama semua ini. Ya, asam lambung suka naik. Nah, selama ini saya ikut di grup ya. Para mentornya menjawab nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, ya namanya makanan ini kan saya pernah tes pH-nya itu sekitar 4,5 pH dari minuman ini. Tapi sebenarnya tidak masalah karena ini dari buah. Cuma kalau saran saya bagi yang ada sakit MAH ya sebaiknya minumnya setelah makan. Ya paling nggak kan sudah tercampur dengan perutnya tidak kosong ya. Kalau yang malah lebih menaikkan asam lambung itu kopi ya. Kopi jangan, tapi kalau jus pro selama ini malah enggak. Kalau saya ikutin webinarnya dengan produsennya gitu malah nggak masalah. Tapi kalau saya sih jangan ambil risiko lah, nanti kalau kambuh juga nggak enak gitu. Lebih bagus ya habis sarapan, habis nyemil, habis makan siang, tapi kita hanya butuh 2 gelas sehari cukup tapi konsisten. Karena probiotik itu ya makhluk hidup ya. Kita perlu asupan lagi karena di dalam tubuh juga bisa ada yang mati karena minum obat mati, kena polusi mati, walaupun juga bisa berkembang biak. Jadi kalau kita makanannya sehat, ya probiotik dalam tubuh kita juga bisa berkembang biak. Tapi sekali lagi minum probiotik kalau hanya probiotik, beli kapsul probiotik itu hanya probiotik. Sedangkan kefir ada asam aminonya dan jus pro ada antioksidannya. Ya, cukup ya, masuk ke pola nafas ya. Baik, silakan.